Halo semua, selamat datang lagi di vlog Silvi and Sigit on Vlog. Terima kasih untuk telah datang di vlog kami. Kali ini kita akan membahas 5 pertanyaan, selalu datang dengan 5 pertanyaan, dan ada 5 jawaban dari Mbak Silvi ya. Harapannya, apa yang dijawab oleh Mbak Silvi ini bisa menjadi tambahan informasi buat kita semua, walaupun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, topiknya kali ini adalah terkait dengan ibu berkuliah. Why not? Kenapa tidak gitu kan? Iya. Jadi bagi ibu-ibu yang sudah memiliki anak, jangan ragu. Selalu ada opportunity untuk bisa melanjutkan kuliah S2, bahkan S3 sampai selesai seperti yang dilakukan oleh Mbak Silvi. 5 pertanyaan, segera kita dengan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, Mbak Silvi, di tempat kita ini, apa ada pengalaman Mbak Silvi menjadi ibu sembari berkuliah? Maksudnya gini, apa ada pengalaman Mbak Silvi atau apa saja pengalaman Mbak Silvi selama menjadi ibu, selama berkuliah S2 dan S3? Oh ya, jadi saya pernah Pak mengalami kondisi pada saat memiliki anak. Oke. Jadi saya Bukan yang ini ya, yang satunya yang sulung ya? Ya termasuk yang ini juga. Oh, termasuk di ini juga. Ujian akhir. Oke. Saya di tahun-tahun terakhir saya memiliki si kecil anak kedua Oh, gitu. baik. Jadi pada tahun 2015 Di S3-nya ya? Ya, saya membawa anak saya yang pertama ya. Oke. Yang berusia 1,5 tahun pada saat itu untuk berkuliah jauh dari keluarga di kota tersendiri untuk menempuh pendidikan gitu, dan selesai pada tahun 2021. 2021. Saat itu saya sudah pada ujian terakhir, ujian akhir saya itu sudah mengandung dan memiliki anak gitu. Jadi ujian akhir itu ada foto saya bersama dengan si bayi. Oh, baik. Iya, waktu itu umur sekitar berapa bulan gitu ya, lupa saya. Tapi memang masih bayi merah. Jadi 2015 hingga 2021. Itu pengalaman ya, bahwa sembari menyelesaikan kuliah, Mbak Silvi sembari ini ya, ada kandungan anak ini ya. Dan juga yang paling si kecil juga yang sulung. Itu mulai masuk kuliah, itu Mbak Silvi di tahun 2015. Itu yang sulung umur berapa Mbak Silvi? 1,5 tahun. 1,5 tahun, luar biasa. 1,5 tahun berarti nggak jauh berbeda dengan yang ini ya. Ini 1 tahun 2 bulan ya. 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan, 1,5 tahun. Berarti itu pengalamannya Mbak Silvi ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Setelah pertanyaan pertama bahwa kita tahu Mbak Silvi punya pengalaman kuliah S2, S3 sembari memastikan anak yang sulung 1,5 tahun dan kandungannya, memastikan kesehatannya cukup, pendidikannya cukup gitu ya, mentalnya cukup gitu ya, waktu Mbak Silvi dengan anak-anak pun cukup. Itu pengalamannya Mbak Silvi ya. Ini pertanyaan yang kedua nih. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara Mbak Silvi memanage, mengatur waktu dengan kondisi, dengan latar belakang seperti itu? Iya, yang saya lakukan itu adalah bersikap adil yang penting. Bersikap adil, baik. Yang bersikap adil itu maksudnya bersikap adil antara anak maupun keluarga, anak atau keluarga ya, dengan jadwal kuliah kita gitu. Oh, baik. Bersikap adil untuk anak itu misalnya kita memiliki waktu yang sudah ditentukan untuk anak gitu. Hari-hari apa saja kita dapat fokus kuliah atau bekerja di laboratorium. Lalu pada hari apa saja kita akan off dari kegiatan kuliah dan fokus hanya untuk anak kita gitu. Baik. Lalu kita juga adil di bagian mengurus jadwal kuliah dan kerja di laboratorium, yakni dengan cara kan kita sudah memiliki waktu yang sudah pasti tuh, hari dan jam kapan saja kita harus kuliah dan bekerja di laboratorium. Nah, bagaimana caranya supaya efektif adalah dengan mempersiapkannya. Mempersiapkannya jauh-jauh hari, apa saja yang akan dikerjakan, apa saja yang akan dipelajari, itu sudah harus disiapkan dan kita harus mematuhi apa yang sudah kita planningkan gitu. Karena kalau tidak nanti akan ada hak anak atau keluarga yang diambil. Jadi kita harus strict tuh sama jadwal kita sendiri dan bersikap adil ya tadi. Dalam rangka bersikap adil kita harus strict. Wow. Ya karena latar belakangnya waktu Mbak Silvi, kondisi waktu Mbak Silvi kuliah itu memang luar biasa ya.
bawa anak satu balita umur 1,5 tahun, kemudian maaf, kemudian apa? Ngevlog dengan bawa anak aja susah, apalagi kuliah dengan bawa anak ya. jadi dengan kondisi yang membawa anak, berjauhan dengan suami, kemudian ada persiapan balita juga, begitu ya. Itu Mbak Silvi punya konsep yang paling penting adalah adil. Iya, bersikap adil. Bersikap adil. Kemudian konsep adil itu Mbak Silvi terjemahkan dalam sebuah rencana, ya kan? Jadi ada kuliah, butuh waktu apa saja berdasarkan kegiatan kuliah, misalnya kelas, praktikum, penelitian, kemudian keluar kota, dibandingkan dengan waktu buat anak, jam siang harus mengunjungi anak makan siang, mencari tempat penitipan anak, dan segala sesuatu itu waktu-waktu khusus dengan anak. Pertanyaan ketiga Mbak Silvi, bagaimana cara memilih orang? Karena tantangan terbesarnya kan Mbak Silvi harus memastikan anak ini di tempat yang aman buat dia ya, di apa namanya, tempat penitipan anak ya, begitu ya. Ya, pertanyaan ketiga, bagaimana cara memilih orang atau daycare yang tepat untuk anak? Ini subjektif ya dari Mbak Silvi ya. Iya. Jadi kan kita bisa aja tuh Pak mencari saudara atau baik. Atau rekan atau siapa yang dapat menjaga anak kita, itu akan lebih baik ya. Atau kenalan kita di sebelumnya memang sudah ada misalnya. Oh begitu. Nah, tapi pada kondisi saya itu memang saya berada di kota yang asing, yang bukan kota kita gitu. Bukan kota di tempat di mana kakek nenek saudara dari saya maupun mertua ada di sana gitu. Iya, tidak betul. ada. Jadi memang saya harus memanfaatkan tawaran dari daycare maupun tawaran dari orang yang dapat kita titipkan anak gitu. Betul. Jadi caranya, dan itu sangat membantu sekali ya. Sangat membantu sekali. Jadi caranya adalah yang pertama kita mencari rekomendasi dahulu dari teman-teman atau rekan-rekan atau para dosen tentang tempat atau orang yang mau kita ajak bekerja sama begitu. Lalu yang kedua, karena mereka punya pengalaman sebelumnya, jangan-jangan ya. Jangan-jangan ada. Lalu yang kedua adalah sebisa mungkin tempatnya, lokasinya itu dekat dengan kampus kita gitu. Karena kalau masih bayi ya, kita itu memang harus sering itu untuk menengok anak kita. Jangan sampai anak kita itu dalam satu hari full kita kosong tanpa ada pengawasan dari kita gitu. Walaupun kita yakin bahwa daycare atau orang yang membantu kita sudah merawat anak kita dengan baik dari sisi makanan, kesehatan, tapi kita perlu memastikan harus ada kita di sana. Karena siapa tahu namanya anak-anak ya, nggak mau makan kalau nggak ada mamanya misalnya. Bisa jadi atau tiba-tiba dia mendadak suhu tubuhnya berubah. Begitu. Karena mungkin dia stres, kangen sama ibunya. Iya, begitu. Jadi memang harus saya sempatkan setiap hari itu ada waktu untuk menengok anak gitu. Contohnya waktu Mbak Silvi istirahat jam 12 untuk makan siang ya? Pada saat makan siang biasanya saya sembari membungkus makanan atau makanan. Saya biasa memasak untuk bubur anak maupun untuk saya sendiri ketika di kampus. Jadi saya bawa makanan itu, nasi box saya ke tempat daycare atau tempat siapa orang yang mau menjaga. Begitu kemudian saya makan di sana sembari saya juga menyuapi anak. Oh, itu cara Mbak memastikan bahwa anak makan itu Mbak suapin sendiri gitu ya? Iya, nanti saya sholat di sana, lalu kemudian sudah waktunya selesai, jam 1 ya selesai istirahat, saya balik lagi tuh ke kampus. Baru selesai nanti kampus sekitar jam 4 lah, baru saya nanti pulang bersama anak. Oke. Makasih Mbak Silvi. Itu luar biasa. Ceritanya gampang, melakukannya nggak kebayang. Itu dilakukan secara terus-menerus selama 5 tahun ya. Itu kita berbicara untuk anak ya teman-teman. Selalu ada solusi walaupun tantangannya luar biasa. Ada solusi. Sekarang kita berbicara terkait pasangan yang waktu itu berada di Pekanbaru, Mbak Silvi di Padang yang jaraknya kurang lebih 300 km ya. Itu bagaimana Mbak Silvi memanage komunikasi hubungan dengan pasangan yang berjauhan? Itu sama aja sih sebenarnya, tetap bersikap adil ya terhadap tugas-tugas kuliah kita yang memang harus dilakukan maupun adil juga terhadap pasangan kita gitu. Jangan sampai kita berat sebelah gitu antara pasangan yang kekurangan perhatian atau tugas kuliah yang menjadi terbengkalai gitu. Baik. Jadi memang kita harus memanage dua waktu. Objektif ini harus jalan ya. Kuncinya di komunikasi sih tetap. Jadi komunikasi dan memanage waktu gitu ya. Komunikasi dan memanage waktu. Ada yang memanage waktu itu ada waktu-waktu tertentu kita harus menghubungi. Ada jadwal yang pasti untuk
kan sekarang teknologi udah maju tuh, ada WhatsApp, ada video call lewat waktu itu Zoom atau apa gitu. Kita WA waktu itu WA ya. Nah, itu bisa dilakukan. Lalu juga memanage waktu kapan kita harus menengok gitu keluarga yang ditinggalkan, yang kita tinggal pergi untuk bersekolah gitu. Ada waktu-waktu biasanya saya ketika satu project setelah selesai satu project, biasanya saya pulang dulu tuh. Barang seminggu, 2 minggu. Ada sebulan. Kadang ada sebulan kalau memang project yang saya kerjakan itu lumayan banyak gitu. Iya. Nah, atau libur-libur semester, silahkan itu kita memiliki waktu. Informasi buat teman-teman bahwa walaupun Mbak Silvi ini berjauhan dengan saya waktu kuliah selama 5 tahun, tapi kami di dalam beliau kuliah 5 tahun, kami sempat mengunjungi Jawa 4 kali, dari Pekanbaru Jawa 4 kali. Kami semua Jawa kecuali Jawa Timur yang belum kami kunjungi cuma Jawa Timur, itu via darat teman-teman. Kemudian ke Aceh, Bengkulu, Lampung, Palembang, Jambi, kilometer 0 sudah semua. Artinya jika kita mau mengatur, memanage waktu, memberikan pasangan kita sebagai objektif utama, masih ada waktu gitu. Masih ada waktu, bahkan lebih liburan. Kita jalan darat, bayangkan. Iya, jalan darat. Luar biasa. Masih ada waktu begitu. Iya. Yang penting proyek kuliah juga tetap harus selesai, tugas-tugas kuliah. Berarti kuncinya di perencanaan ya, Mbak? Memanage waktu. Perencanaan, memanage waktu, lalu kemudian juga bersikap adil yang tadi ya. Harus ada tahu waktu-waktu kapan kita harus membagi waktu dengan pasangan maupun dengan tugas kuliah kita yang banyak sekali ya tugas kuliah itu, dan memang harus ada jadwal yang harus ditentukan, dikumpulkan kapan. Kalau tidak kan resikonya mengulang semester depan, yang istirahat pengulangan itu hanya akan menambah beban di punggung kita gitu. Menambah waktu juga. Dan yang terakhir itu adalah kita jujur dan fokus. Jujur dan fokus ya. Fokus sih lebihnya. Jujur, fokus gitu. Jadi jangan sampai ada komunikasi yang terlewat, membuat kita tidak jujur atau kita tidak fokus memikirkan hal lain misalnya. Masalah-masalah itu sebenarnya bisa diselesaikan bersama pasangan ya. Betul. Tapi karena kita tidak jujur atau tidak fokus, jadinya malah terbelah gitu. Ya. Kalau saya selalu mengusahakan apa yang saya hadapi di depan, ya ini kuliah, ya udah saya fokus kuliah, saya diamanahi untuk kuliah, maka saya hanya memikirkan kuliah saja. Di luar itu mari kita bicarakan bersama suami. Oh gitu. Oke Mbak Silvi, makasih banyak. Intinya walaupun berjauhan dengan pasangan, selalu bisa kita cari solusi asalkan kita mau bertanggung jawab pada pasangan tersebut dengan berkomunikasi dengan baik gitu ya. Iya. Bahkan saya contohkan, walaupun dia berjauhan dengan saya 5 tahun, tapi kami bisa keliling Jawa, keliling Sumatera udah selesai, Jawa tinggal Jawa Timur selama 5 tahun tersebut via darat, bukan via udara, tapi via darat. Bisa dibayangkan masih banyak waktu yang bisa kita pakai bersamaan jika kita mau mencurahkan pikiran ke sana untuk memberikan rencana dan disiplin dalam menjalankannya. Mbak Silvi, setelah 4 pertanyaan tadi, ini pertanyaan terakhir Mbak Silvi, pertanyaan kelima. Dan selalu kami mengusahakan pertanyaan kelima ini adalah pertanyaan yang paling sulit. Ya. Apa itu pertanyaannya? Yaitu bagaimana dalam kondisi Mbak berjauhan dengan suami, daerah belum Mbak kenali, ya kan? Kemudian Mbak fokus dengan pekerjaan kuliah yang sangat banyak itu, tapi tiba-tiba anak sakit di malam hari lagi. Oh iya, saya pernah ada pengalaman seperti itu. Jadi memang paling baik adalah dipersiapkan ya lagi-lagi. Jadi yang pertama mengenai kesehatan anak ya, yang pertama tuh siapkan obat-obatan dasar. Misalnya obat-obatan yang terkait dengan anak kita secara pribadi khusus, misalnya alergi atau yang lain misalnya. Lalu yang obat-obatan umum itu misalnya obat penurun panas, itu wajib ada. Kemudian obat diare, itu wajib ada juga gitu. Nah, sebenarnya itu saja obat-obat yang perlu disiapkan. Jadi ada obat panas, obat penurun panas, obat diare, kemudian obat khusus anak kita terkait dengan alergi atau penyakit tertentu. Harus sudah disiapkan. Lalu yang kedua, mungkin bisa ditambah pengetahuan dasar kapan harus memberikan obat penurun panas dan kapan harus memberikan obat diare dan kapan tidak harus memberikan keduanya sama sekali. Nah, itu pengetahuan dasar. Lalu yang ketiga, itu kita melakukan simulasi nih. Kalau saya tuh suka melakukan simulasi apapun itu. Jadi misalnya kalau anak saya sakit nih di jam 2 malam, apa yang harus saya lakukan gitu. Misalnya sakit dasar deh, panas gitu. Kan panas itu bisa menjadi sangat serius ya jika tidak ditangani secara tepat. Ya, jadi saya melakukan simulasi kira-kira apa yang saya lakukan dari tempat tinggal saya hingga ke UGD di rumah sakit. Apa yang harus saya lakukan gitu. Nah,
Kalau saya melakukan simulasinya itu dengan cara yang pertama, saya catat nomor telepon UGD-nya. Jadi saya sudah tahu tuh beberapa nomor telepon UGD yang akan saya kunjungi. Yang kedua, kemudian tahu nomor telepon atau kalau sekarang sudah download aplikasi transportasi menuju ke sana. Karena kalau misal terjadi jam 2 malam, naik apa gitu pertanyaannya kan gitu. Bisa juga telepon UGD ambulan atau kita menghubungi transportasi lokal, misalnya ada langganan, misalnya langganan transportasi atau kalau sekarang ada aplikasi gitu. Tapi saya tidak tahu kalau udah di jam-jam dini hari kemungkinan kan sudah tidak ada gitu. Jadi kita harus buat mitigasi itu. Saya memiliki beberapa teman yang bisa saya hubungi. Nanti kalau anak saya sakit, tolong ya bantu saya gitu untuk mempersiapkan mobil, karena biasanya kan apalagi kalau hujan, siapa yang punya motor, siapa yang punya mobil misalnya. Kalau motor mungkin kita bisa punya sendiri. Kalau atau mobil kita juga punya sendiri. Siapa kontak Salah personnya? silahkan dipergunakan ya misalnya. Nah, lalu jadi kita bikin simulasi tuh bagaimana caranya kita menuju rumah sakit ketika terjadi gawat darurat. Itu aja sih tentang masalah. Sekolah 5 tahun ini baru vlog berapa menit aja susah Tapi banget. ternyata terjadi loh. Jadi anak saya tuh waktu itu terjadi suatu kegawat daruratan ya. Waktu itu sekitar jam 12 malam kalau nggak salah, apakah saya harus memutuskan ke rumah sakit atau tidak. Waktu itu saya memiliki planning, selain beberapa hal tadi yang sudah disebutkan, saya memiliki planning jika sampai jam 12 malam kekhawatiran saya tidak turun terhadap anak ini, maka saya harus segera masuk ke UGD. Tapi tidak mungkin jarak antara tempat tinggal dengan UGD, rumah sakit terlalu jauh gitu, dan waktu itu tidak ada transportasi yang bisa saya andalkan. Lalu apa yang saya lakukan, dimulai dari jam 7 malam saya booking hotel tuh. Yang dekat sana? Yang dekat depan rumah sakit persis, jadi depan UGD gitu. Jadi jam 7 saya sudah booking hotel. Saya tunggu sampai booking hotel agar hotel itu ketika terjadi kondisi emergensi jaraknya semakin dekat lagi ya. Kalau dari rumah kan jauh nih, kalau hotel kan dekat. Jadi sebelum jam 12 kegawat daruratannya saya pikir saya pertimbangkan kemungkinan jam 12 nih. Nah, misalnya waktu itu kalau nggak salah panas jadi. Nah, jadi panasnya tinggi, jika jam 12 belum turun maka saya harus segera ke UGD. Jadi sebelum jam 12 nih, kalau bisa nih jam 10 saya sudah harus lari nih ke UGD gitu. Jadi saya bikin waktu-waktu, sebenarnya gawat daruratnya jam 3 sih. Jadi saya undurin tuh jam 12, saya undurin lagi jam 10. Jadi saya batas waktunya jam 9 malam. Jika dia tidak ada perbaikan, itu pasti jam 7 nih. Tidak ada enggak, saya udah pesan hotel dari jam 7 tadi. Jadi untuk berangkatnya aja dari jam 9 malam. Kemudian saya langsung, kalau memang jam 9 malam itu belum turun panasnya, maka saya memutuskan saya harus membawa perlengkapan bersama anak saya menuju hotel. Karena kalau masih jam 9, saya rasa transportasi masih berseliweran ya, gampang untuk mencapainya. Nah, tapi ternyata alhamdulillah di jam 9 malam sudah menurun gitu. Yang saya khawatirkan sudah tidak terjadi. Kemudian saya optimis dan percaya diri ini tidak terjadi di jam 12 malam. Jadi booking hotelnya ya hangus. Luar biasa. Ya itu namanya mitigasi resiko ya. Iya, risiko. Jangan sampai kan karena hal sepele, karena ketidaktahuan kita gitu, kita jadi miss suatu tanda yang memang benar untuk kebaikan anak kita. Jadi itu aja sih yang saya bisa sampaikan, pengalaman saya. Mudah-mudahan bisa dijadikan tambahan rencana atau planning buat ibu-ibu yang ingin bersekolah lagi. Berarti saya izin untuk menyimpulkan yang pertanyaan kelima ya Mbak Silvi ya. Jadi pertanyaannya kan apa yang dilakukan ketika anak sakit ketika Mbak Silvi sendirian di sana ya. Berarti kalau saya lihat secara menyeluruh, yang pertama adalah mengidentifikasi resiko ya. Resikonya apa saja gitu ya. Misalnya sakit panas begitu ya. Jaraknya rumah sakit dengan tempat tinggal kita jauh begitu ya. Kita orang asing di sana, tidak punya kenalan begitu ya. Kemudian dengan kita mengidentifikasi resiko tadi, kemudian kita bikin mitigasinya ya. Kita bikin mitigasinya, atau mungkin kalau bisa kita kenali dulu resiko paling besar itu apa. Ya kan? Apakah jarak yang terlalu jauh, apa jenis sakitnya, atau apa, itu kita mitigasi dulu. Kita kenali dulu resiko yang paling besar apa. Kemudian dari masing-masing resiko yang ada tadi, setiap dari resiko yang ada tadi itu akibatnya apa, lalu kita bikin mitigasinya apa. Seperti yang Mbak Silvi tadi itu adalah memitigasi kalau misalnya sakitnya itu misalnya tadi contohnya jam 8 ya. Itu Mbak Silvi akan membuat
pembagian waktu itu mitigasinya itu. Kalau nanti sampai jam 11 misalnya atau waktu tertentu lah, saya nggak bisa bilang jam, waktu tertentu masih panas, maka beliau akan segera ke hotel. Segera Mencari hotel yang jaraknya lebih dekat ke rumah sakit dibandingkan rumahnya. Sehingga jalan aja gitu. betul, sehingga ketika terjadi kondisi darurat tidak perlu jauh-jauh lagi. Ya. Itu satu. Atau pada saat waktu tertentu ditentukan tadi panasnya sudah turun sehingga nggak perlu ke rumah sakit. Ya. Oke. Ya banyak cara, banyak alternatif. Silakan teman-teman mencari, mendevelop sendiri. Tapi ini bisa menjadi lesson learn ya, lesson learn bagi kita semua. Dan itu adalah 5 pertanyaan dari kami terkait topik ibu kuliah why not? Ya kan? Nyatanya Mbak Silvi bisa selesai kan dengan tantangan yang ada. Dan mudah-mudahan apa yang Mbak Silvi jawab dari 5 pertanyaan ini bisa menjadi tambahan informasi buat saya pribadi dan kita semua. Dan walaupun sedikit ya. Terima kasih Mbak Silvi, terima kasih teman-teman semua. Sehat selalu, sampai jumpa di video dan vlog berikutnya.